warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adan Kurniawan. Nama saya Doni Putra Pratama. Saya Atifa Kaspiariska. Saya Anissa Fadar Sihaan. Saya Yalini Sakiti. Saya Iwan Maria Petrus Sinaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke seluruh arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman air diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berpartikel air akan menekan partikel-partikel yang ada di bawahnya. Sedang begitu partikel-partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air sehingga tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Jelaskan rumus dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk air, luas permukaan air dan bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Tekanannya dilambangkan oleh N per meter kubik atau PA. Adapun rumusnya yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis air, dan G adalah gaya gravitasi. Jadi semakin besar jarak titik tempuh dengan permukaan air, maka semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Fenomena ini dapat kalian lihat pada gambar berikut, di mana semakin besar ketinggian air pada titik tersebut, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar bejana itu. Akibatnya air akan muncrat lebih jauh pada bejana di sebelah kanan daripada sebelah kiri, karena bejana di sebelah kanan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelah kiri. Saya akan menjelaskan contoh penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembuatan bendungan dinding. Dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal dari bagian atas, didasarkan pada konsep tekanan hidrostatis, bahwa semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol karena zat cair terbesar berada pada dasarnya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan proses contoh penerapan hidrostatis lubang bak mandi. Lubang kuras bak mandi pasti terletak di paling bawah. Mengapa demikian? Karena di bagian bawah tekanan hidrostatis bernilai paling besar. Alhasil, air dari permukaan akan menekan ke bawah sehingga ketika dikuras air akan mengalir deras. Setelah kita mengetahui pengertian, rumus, dan penerapan konsep tekanan hidrostatis, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan besar tekanan hidrostatis dalam kedalaman tertentu pada zat cair. Untuk mempraktekannya, kita memerlukan alat yaitu Yang pertama ada penggaris. Yang kedua adalah selotip hitam. Yang ketiga ada botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter. Yang keempat yaitu air biasa. Dan yang terakhir adalah paku untuk melubangi botol air mineral. Langsung saja kita ke prosedur percobaannya. 1. Bentuk 4 buah lubang pada botol air secara berurut dan dari atas ke bawah dengan jarak masing-masing botol yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Langkah selanjutnya yaitu isilah botol tersebut dengan air hingga penuh. Setelah botol penuh dengan air, bukalah selotip hitam pada lubang pertama dan amati air yang keluar dengan lubang tersebut. Lakukan hal yang sama dengan lubang kedua, ketiga, dan keempat. Dari percobaan yang kami lakukan, jika dikaitkan dengan rumus, pada percobaan pertama adalah Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena zat cair yang kami gunakan adalah air, jadi Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 10 meter per sekon, karena secara resmi besar gaya gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Dan ketinggiannya adalah 5 cm, jika diubah ke meter sama dengan 0,05 meter. Jadi, P sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kg dikali 10
dikali 0,5 meter sama dengan 500 Newton per meter kubik atau Pascal. Dan pada percobaan kedua diketahui Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon, dan H sama dengan 10 cm diubah ke meter menjadi 0,01 meter. Jadi P sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,01 sama dengan 1000 Newton per meter kubik atau Pascal. Pada percobaan ketiga, diketahui Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon, H sama dengan 15 cm diubah ke meter menjadi 0,15 meter. Jadi, P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 dikali 10 kali 0,15 sama dengan 1500 Newton per meter kubik. Dan itu adalah tekanan hidrostatis. Dan pada percobaan keempat diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon, dan tingginya sama dengan 20 meter diubah menjadi meter, yaitu 0,02 meter. Sehingga P sama dengan Rho dikali G kali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,02 sama dengan 2000 Newton per meter kubik. Kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air maka semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Hanya saja terjadi perbedaan antara percobaan yang dilakukan di ruang tertutup dibandingkan di ruang terbuka, yaitu pada ruangan tertutup lubang paling atas akan berfungsi mengambil tekanan udara agar lubang lainnya bisa memancarkan air. Sekian penjelasan dan percobaan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan